Bagi Anda kaum hawa, sepertinya harus waspada jika ada seseorang menanyakan alamat di pinggir jalan. Karena bukan tidak mungkin Anda akan menjadi korban perampokan. Berpenampilan layaknya seorang kiai, komplotan pelaku mengincar para wanita. Dibekap, dimasukkan ke dalam mobil, dan perhiasan pun dipreteli. Ya, begini. Ya, begini. Dibekap terus. Ya, terus aku mau turun. Peristiwa yang menimpa Surati terjadi di Jalan Raya Belabak Boyolali, Desa Krogowanan, Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saat itu, Surati sedang berdiri di depan warung kelontong miliknya. Saya kan menghadap sana. Ya, menghadap jalan. Ya, terus orangnya itu berhenti pakai mobil itu yang hitam itu. Ya gini, Bu, mau minta tolong. Oh ya, gimana? Kalau mau ke Sawangan mana, Bu? Oh, kalau mau ke Sawangan udah lewat. Saya gitu, tapi Mas. Udah lewatnya jauh ya, Bu, udah 3 kiloan. Terus, Bu, kalau mau ke tempatnya Pak Kiai Rusdi mana? Saya nggak tahu, Pak Kiai sama Pak Kaji nggak tahu, kayak gitu toh. Pula ngeten niki langsung niki pun niki sing teng mburi pun kula ditarik niku sing namanya Pak Kaji napa sinten niku kula langsung pun. Dadi niki pun wong loro. Surati dibekap. Seluruh perhiasannya senilai 34 juta rupiah dirampas para pelaku. Tengkurap gitu? Iya, nggak bisa duduk, ngapa? Nggak bisa. Ini dijagongi yang dorong tadi. Iya. Yang ini yang diinjak apa dengkol gini ya Mas kok. Ini sudah dilepasi semua, terus lewat di ladang bawangan itu terus saya diturunkan ini dibuka, ya cepat turun, Bu. Oh gitu. Ini ya, dari sana didorong lempar, saya dibruk. Ini ya ada nih buktinya. Jatuh ya. Ya. Mobil minibus yang digunakan oleh para pelaku sempat terekam CCTV. Bermodal petunjuk inilah, polisi melakukan pengejaran. Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang kemudian bersiap untuk memulai pengejaran terhadap para pelaku. Selamat malam rekan-rekan, berdasarkan informasi pada malam hari ini, untuk target kita terkait masalah TKP Surat yang Sawangan itu untuk 480-nya sudah berada di rumahnya. Jadi ada informasi yang sudah A1 barusan masuk ke kita. Maka dari itu kita malam hari ini akan melaksanakan penangkapan ke rumah yang terduga 480. Target pertama adalah seorang penadah hasil barang rampokan berinisial MAS. Kami dapat mengidentifikasi diduga sebagai penadah dari pencurian dan kekerasan tersebut. Assalamualaikum, Bro. Halo, Pak. Siap. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Pi. Iki bocah wis mlebu omah dhewe iki. Kentus wae. Pasti iki, Pak. Wis A1 ya? Wis pasti tenan iki, mlebu mah. Omahe sing ciri-cirine piye ciri-cirine? Ciri-cirine wonge yo ora. Rumahnya sing dienggo. Sweater abang. Heeh. Wonge pendek, rambutnya lurus. Ning gone pendek. Nang gone omahe ana wong pira? Omahe ketoke sepi iki, Pak. Sepi. Sepi. Anek koncone ya? Oh, padangan lampu jero padangan terus lampu ngarep ya, Pak. Oke, langsung di Sherlock ya. Buka.
Siap. Agus. Kamu siapa? Kamu siapa? Agus, Pak. Agus, ya. Barang-barang tadi. Pak. Masih ada barang? Pun bantuan nonton, Pak. Hah? Pakai masker. Kamu di sini sama siapa? Dewi, Pak. Hah? Dewi, Pak. ATM di ATM. ATM yang ini, Pak. ATM apa? BRI? Apa yang mana? BRI. Kampung tabungan ini? Nggih. Transaksi ini? Nggih. Yang mana yang terakhir? Transaksi. Nggih, Pak. Yang ini? Nggih. Ini yang sisa kemarin? Nggih, Pak. Yang udah ambil? Nggih, Pak. Lainnya di ATM? Nggih, Pak. Kamu dapat dari siapa itu? Masih dapat dari siapa masnya? Ketemu tindalan, Pak. Masih dapat dari siapa? Ketemu tindalan yang. Tenang nih. Nggih, Pak. Masnya dapat dari siapa? Ngomong aja. Nggih, Pak. Ngomong. Ketemu tindalan, Pak. Besok? Nggih. Bisa kamu hubungi nggak itu yang kamu beli emas itu? Ada, Pak. Hubungi. Nggih. Setelah melakukan pencurian, mereka memang mencari penadah yang bisa mereka jual barang hasil curian di daerah tersebut. Polisi pun mulai melakukan pengembangan kasus ini dengan mencari keberadaan para eksekutor lapangan. Aku mau turun. Buka. Siap. Buka. Siap. Agus. Kamu siapa? Kamu siapa? Agus, ya. Barang-barang tadi. Masih yang kemarin mana? Masih yang mana? Duduk. Masih yang mana? Polisi mengantongi bukti kuat soal keterlibatan MAS dalam kasus perampokan seorang wanita di Magelang, Jawa Tengah. Dan dari keterangan MAS, polisi akhirnya mengetahui keberadaan para eksekutor lapangan kasus ini. Mereka berada di wilayah Subang, Jawa Barat. Biasanya mereka berapa orang? 4 orang, Pak. Mobilnya apa mobilnya? Mobilnya apa? Mobil apa motor? Mobil. Mobilnya apa? Mobilnya? Apa sama tadi ya? Iya. Yang warna biru itu. Selasa, 18 Mei 2021, tim kemudian dapat mengidentifikasi keberadaan para pelaku, yaitu berada di Subang. Kemudian tim melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan alhamdulillah 4 tersangka kita berhasil amankan, yang terdiri dari warga Jawa Timur, baik Sidoarjo maupun Magetan. Keluar. Astagfirullahaladzim. Mana yang lain? Mana yang lain? Kamu sini, kamu. Masya Allah. Aku salah apa, Pak? Jarap. Burger. Apa ini, Pak? Burger. Jangan diam kamu. Diri. Rusdi mana Rusdi? Berdiri. Kamu nama siapa? Di tempat persembunyiannya ini, polisi akhirnya meringkus 4 pelaku yang merupakan eksekutor lapangan. Mobil belakang. Mobil belakang. Setelah dilakukan interogasi mendalam, ternyata para pelaku sudah menjalankan aksinya di beberapa tempat sepanjang Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Dari Jawa Timur, di Sidoarjo, mereka meminjam mobil
kemudian berjalan sampai ke Jawa Tengah, di beberapa daerah di Jawa Tengah yang mereka lewati, kebetulan mereka menemukan korban sehingga mereka melakukan aksinya, kemudian sampai di Jawa Barat juga melakukan aksinya. Jadi setelah melakukan aksinya, kemudian mereka kembali pulang, kemudian berkumpul lagi pada masa tertentu, kemudian melakukan aksi seperti itu. Keempat pelaku kemudian dibawa ke Polres Magelang untuk penyidikan lebih lanjut. Para pelaku ini bukan hanya satu kali, sudah sering, dan untuk TKP-nya juga bukan hanya di daerah Magelang, bahkan bukan hanya di daerah Jawa Tengah, juga menurut keterangan juga ada di daerah Jawa Barat. Setelah beraksi sejak 2015 lalu, komplotan perampok spesialis wanita ini akhirnya diringkus. Kini mereka telah dijadikan sebagai tersangka. 2 dari 4 eksekutor lapangan dalam kasus ini rupanya residivis yang sudah keluar masuk penjara. Mereka adalah Endi Purwanto, warga Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang berperan sebagai kiai dan merampas perhiasan korban. Kemudian Nurholis, warga Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, bertugas membekap korban saat perhiasannya dipreteli. Pelaku lain berinisial RD, warga Magetan, Jawa Timur. Residivis kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2002 ini bertugas sebagai pengemudi. Dan terakhir SL, warga Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang juga merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Ia bertugas sebagai penanya alamat. Dan inilah barang bukti yang disita dari tangan para pelaku. Di antaranya pakaian yang dikenakan para pelaku saat beraksi, kendaraan yang digunakan oleh pelaku, bukti transfer dari penadah, serta rekaman CCTV. Para tersangka pun terancam hukuman berat. Untuk keempat tersangka, kami tersangkakan dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara tentang pencurian dan kekerasan. Kemudian satu tersangka penadah kami sangkakan dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara maksimal. Tim menyingkap tabir sempat mewawancarai 2 dari 5 tersangka. Endi Purwanto, tersangka ini merupakan mastermind dalam kelompok ini. Endi pun menjelaskan siapa saja target komplotannya. Wanita, terus yang pakai perhiasan. Ya. Kemudian handphone diambil juga. Pernah. Jadi ambil perhiasan aja. Ya, biasanya kan pikirannya kan mudah dipengaruhi. Maksudnya mudah istilahnya apa? Terlalu percaya lah sama orang. Gampang percaya. Ya. Sekali beraksi, kawanan perampok spesialis kaum hawa ini bisa mendapat hasil hingga puluhan juta rupiah. Sekitar 22 juta? Oh, banyak juga ya. 22 juta, kemudian uangnya dibagi rata atau bagi Mas rata. Gede sendiri? Iya, dibagi 4. Dibagi 4. Mas dapat berapa waktu itu? Saya waktu itu 6 juta. 6 juta. Kemudian saya ada yang 3,5 juta. Kini Endi hanya bisa menyesali perbuatannya. Dia minta maaf sama istri sama. Jangan masalah. Nyesel ya, Mas. Tersangka lainnya adalah Nurholis. Kepada kami,
Nurholis membantah kalau ia bertugas membekap korban. Tugasnya apa? Cuma memegangin saya, Pak. Memegangin korbannya. Korban? Iya, Pak. Yang duduk di belakang ya? Iya, paling belakang. Sembunyi saya, Pak. Oh, sembunyi? Iya, Pak. Nggak mau nurut, kan jalan mobilnya itu, Pak. Iya. Saya cuma bantu megangin aja. Yang ngelepasin Mas Andi. Yang bekap siapa? Ya, saya, Pak. Nggak bekap, Pak. Itu cuma nutupin matanya aja. Nggak pakai nutupin mulutnya, nggak. Nutup matanya aja, Pak. Nurholis mengaku dia bergabung dengan komplotan ini karena terhimpit kondisi ekonomi. Soalnya kepepet mau lebaran, Pak. Habis rencananya cuma mau ikut 1 kali berangkatan, habis itu berhenti, Pak. Oh, jadi yang ini yang pertama kali? Iya, Pak. Di Jawa Tengah, komplotan perampok jalanan ini biasa beraksi di wilayah Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang, Tegal, Selawi, dan Brebes. Sedangkan di Jawa Barat, mereka beraksi di wilayah Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Subang. Merujuk kasus ini, polisi pun meminta agar para wanita bisa lebih berhati-hati ketika keluar rumah. Himbauan dari kami khususnya kepada masyarakat, apabila memang keluar rumah agar tidak menggunakan perhiasan-perhiasan atau yang mencolok. Kemudian apabila memang melihat ada kejadian-kejadian seperti ini, kami himbau untuk segera melapor sehingga kami dapat langsung melakukan penyelidikan. Kemudian kami himbau juga mungkin kepada warga masyarakat agar di rumahnya atau tempat usahanya juga bisa memasang CCTV sehingga apabila terjadi hal-hal seperti ini cukup membantu penyelidikan yang kami lakukan dari CCTV tersebut. Ingat, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Buka. Gerap. Bagus. Bagus sama. Kamu coba. Bagus ya. Barang-barang tadi. Astagfirullahaladzim. Mana yang lain? Mana yang lain? Kamu sini, kamu. Gerap. Kamu. Betul.